TK Happy Holy Kelapa Gading bersama narasumber yang sudah kita kenal semua, Bapak Jarod Wijanarko dan Ibu Esther Setiawati. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Shalom Pak Jarod, Bu Esther. Ya, sungguh sukacita bagi kami melihat antusiasme Papa dan Mama untuk bersama-sama dan belajar bertumbuh dalam peran kita sebagai orang tua di era yang penuh tantangan ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, sebagai wujud cinta tanah air dan semangat persatuan dengan sikap. Siapa? Dengan Bapak. saya pikir di psikolog salah gitu. Saya bapak yang nggak pernah tendang anaknya, nggak pernah tempeleng anaknya, nggak pernah benjala sekali bentak atau marah. Sekali pernah sih saya marah, tapi itu jarang sekali. Lu masa anak kecewa kepahitan. Lalu akhirnya Pak, itu masih ada yang video nyala. Oke. Suaranya Bu Tania masih off, suaranya di mute tadi. Oke, nyalain lagi. Suaranya masih mati. Bu Tania suaranya masih mati. Bu Tania suaranya masih mati. Bu Tania suaranya tidak ada. Ya, sudah. Ya, sudah Pak. Ya, itu barusan ya nyala. Sudah Pak. Ya, oke. Halo, iya Pak, sudah saya buka Pak. Ya, silakan. Tadi suaranya nggak kedengaran. Sudah saya buka Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jarod. Papa Mama ya. Iya. Sudah Pak? Sudah. Ya, baik. Papa Mama yang diberkati Tuhan, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini. Baik Pak Jarod, terima kasih. Papa Mama yang diberkati Tuhan, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu hati dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami bersyukur di mana kami boleh bersama-sama berkumpul melalui webinar online ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati kegiatan kami di sepanjang hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya berkat-Mu ada di tengah-tengah kami, melingkupi narasumber kami, Pak Jarod dan Ibu Esther, dan di mana ilmu yang akan dibagikan boleh bermanfaat bagi kami semua selaku peserta webinar ini untuk mendidik anak-anak kami lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Papa Mama, mohon untuk diperhatikan sebelum kita memasuki kegiatan.
Saya akan membacakan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, mohon untuk mematikan mute mikrofon selama sesi presentasi atau talk show berlangsung, kecuali saat dipersilakan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Ini bertujuan untuk menghindari gangguan suara dari latar belakang yang dapat mengganggu jalannya acara. Berikutnya, Papa dan Mama dipersilakan untuk menyalakan atau mematikan kamera sesuai dengan kenyamanan masing-masing, namun kami sangat menghargai jika Papa dan Mama dapat menyalakan kamera, terutama saat sesi diskusi atau tanya jawab, agar kita dapat berinteraksi dengan lebih baik. Yang ketiga, kami mengundang Papa dan Mama untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab atau diskusi yang mungkin diadakan. Pertanyaan dapat diajukan melalui fitur chat atau dengan mengaktifkan mikrofon saat dipersilakan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Mohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam setiap interaksi, baik melalui chat maupun lisan. Mari kita ciptakan suasana yang saling menghormati dan mendukung. Webinar ini direkam untuk keperluan dokumentasi atau sebagai bahan belajar di kemudian hari. Dengan mengikuti webinar ini, Papa dan Mama menyetujui perekaman tersebut. Dan yang tidak boleh terlupakan sebelum acara webinar ini selesai, dimohon kepada Papa Mama terkasih untuk mengisi presensi yang akan di-share di kolom chat. Ya. Mari kita memulai kegiatan kita hari ini dengan kita boleh bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita. Baik Papa Mama, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk bersama menaikkan pujian dan penyembahan. Ya, Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Berikan senyum yang terbaik dan kita bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan bersihkan kita. Bersama saudara semua.
Bapak Ibu, mari kita Ya, baik Papa Mama, kita siapkan hati kita bersama untuk kita menyembahkan sekali lagi. Kita naikkan satu lagu penyembahan dengan judul Bapa Kau Setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia. Bapa yang jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Dan kesetiaan-Mu nyata atas hidup kami, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajaib Engkau, Yesus Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Ya. Untuk memberikan kata sambutan, saya mempersilakan dengan hormat Miss Rani, selaku koordinator acara webinar atau talk show parenting kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, silahkan Miss Rani. Terima kasih Miss Tania atas kesempatannya.
Shalom, selamat pagi Pak Jarot, Ibu Esther, dan Papa Mama terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar Talkshow pada hari ini yang diselenggarakan oleh TK Happy Holy Kids Kelapa Gading. Sungguh menjadi sukacita bagi kami atas antusiasme dan juga semangat Bapak Ibu semua untuk bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam peran mulia sebagai orang tua. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jarot dan Ibu Esther. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada kami semua. Kami percaya bahwa setiap materi yang disampaikan dapat menjadi berkat dan juga bekal kami, bekal kita semuanya untuk membimbing anak-anak kita di zaman now ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari bahwa betapa penting edukasi parenting. Mendidik anak bukan hanya sekedar memberikan makan dan juga pakaian, tetapi menanamkan nilai-nilai rohani dan membentuk karakter kuat, serta mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi penerus yang takut akan Tuhan dan berguna bagi bangsa dan nusa. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua teman-teman panitia atau rekan saya yang antusiasme dan bekerja keras serta semangatnya dalam menyiapkan acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan juga pengorbanan yang diberikan. Akhir kata, kami berharap webinar ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan mari Bapak Ibu terkasih, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima setiap materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Dan selanjutnya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Acara ini selanjutnya saya serahkan kepada Miss Tania sebagai pemandu kita sepanjang pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih kepada Miss Rani atas sambutan yang penuh semangat dan motivasi. Saatnya kita akan masuk ke dalam talk show Parenting Zaman Now. Saya mempersilakan Miss Lisa sebagai moderator untuk menggait kegiatan selanjutnya. Silakan Miss Lisa. Baik, terima kasih Miss Tania. Selamat pagi Papa Mama hebat sekalian. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk memandu webinar yang sangat penting pada pagi hari ini, yaitu apa judulnya? Parenting Zaman Now. Nah, perkenalkan saya Lisa Yanuar, saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Happy Holy Kids Kelapa Gading. Sebelum kita mulai diskusi yang pastinya akan sangat bermanfaat ini, izinkan saya untuk berpantun dulu ya, Papa Mama. Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Pagi hari membaca koran. Kok nggak ada cakepnya? Ulang-ulang deh. Siap-siap ya cakepnya ya. Pagi hari membaca koran. Cakep, Sambil minum teh di beranda. cakep, Bahas parenting di era modern. cakep. Bersama Pak Jarot, Bu Esther, narasumber handal kita. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jarot dan Ibu Esther semuanya, Papa Mama. Baik, tak perlu berlama-lama, saatnya saya akan memperkenalkan narasumber hebat kita, Pak Jarot dan Ibu Esther. Dan saya akan membacakan CV daripada Pak Jarot. Ya. Beliau menyelesaikan S1 pada tahun 1987, kemudian melanjutkan studi Magister Pendidikan dan meraih gelar dokternya pada tahun 2018. Nah, pengalaman kerja beliau tuh sangat kaya dan beragam, Papa Mama. Dimulai dari PT Sugizindo pada tahun 1987, kemudian di PT Astra Export pada tahun 1990, hingga menjadi komisaris di IFA pada periode 1992 sampai 2019. Beliau juga pernah loh menjadi coach di Metro TV,
pada tahun 2017 dan menjabat sebagai Ketua Koperasi Animasi Indonesia pada tahun 2018. Saat ini, Pak Jarod aktif sebagai Crown Director KK Indonesia, juga sebagai Direktur Keuangan LSP3 Animasi, lalu Direktur PT Happy Holy Kids, owner Sekolah Happy Holy Kids dengan 64 cabang, Sekolah PAUD Pemulihan 32 cabang, dan juga seorang pelukis. Ya, seniman nih Pak Jarod ya. Nah, selain itu, beliau juga merupakan seorang coach olah nafas, Bapak Ibu. Penasehat aspirasi, yaitu Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia, juga penulis 66 buku keluarga, pengisi program inspirasi di Magna TV Metro Group dan iNews MNC Group, juga sebagai Ketua Yayasan Pulihkan Indonesia dan pendiri Ekoenzim Nasional. Wah, banyak sekali ya. Oke, beliau lahir di tanggal 12 September 1963 dan Pak Jarod dan Ibu Esther menikah di tahun 1990 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan juga sekarang ada 1 cucu dan menjelang ada cucu lagi ya Bu Esther ya. Sebentar lagi ya. Oke, kami mendoakan biar semua lancar ya berjalannya persalinan dan ibu dan bayinya sehat. Amin. Nah, dengan segudang pengalaman dan pengetahuan beliau di bidang pendidikan, keluarga, dan pengembangan diri, tentunya kita sangat diberkati ya, Papa Mama dapat belajar langsung hari ini dari Pak Jarod dan juga Ibu Esther. Mari kita sambut Pak Jarod dan Ibu Esther dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Bapak dan Ibu. Ya, makasih. Ya. Baik, Pak Jarod dan Ibu Esther, em, mungkin kita akan segera mulai ya untuk membuka sesi diskusi ini. Mungkin pertanyaan pertama Pak Jarod dan Bu Esther yang mungkin ada di benak banyak orang tua itu, bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua dapat secara efektif menangani anak-anak yang menunjukkan perilaku hiperaktif? Adakah pendekatan khusus atau strategi jitu yang bisa kita terapkan di rumah, Pak Jarod dan Ibu Esther? Silakan, Bapak dan Ibu. Ya, nanti caranya, flow-nya istri saya akan jawab duluan, habis itu saya akan tambahkan. Terus ralat sedikit, tadi mungkin spelling pengucapannya, saya dan istri berdua adalah dokter ya, dalam magisternya pendidikan, berdua sama insinyurnya teknologi pangan di IPB. Kalau kita ngambil pendidikan sampai magister, akhirnya melanjutkan sampai doktoral. Ya, jadi saya bukan dokter, tapi dokter. Oke, itu tambahan dari saya supaya lebih lengkap. Nah, sekarang pertanyaannya akan dijawab sama istri dulu, nanti saya tambahin. Ya, Ya, shalom semuanya. Ya, anak hiperaktif berarti aktif banget gitu ya. Ada yang memang aktif banget karena energinya kelebihan, tapi ada juga yang aktifnya kelewatan gitu ya. Sudah sampai mesti ditangani yang apa psikolog gitu mungkin. Tapi kalau hanya hiperaktif yang energinya kelebihan ya kita salurkan energinya ya dengan misalnya libatkan dengan kegiatan fisik ya bantu-bantu kalau di sekolah ya bantuin Miss rapiin apa kursi nanti kalau udah beresin ya bantuin Miss itu anak akan merasa aduh aku dikasih tanggung jawab ya sama Miss dia akan senang gitu ya daripada di kelas dia muter-muter Missnya pusing nih bantuin Miss bagiin buku ke teman-teman gitu. Paling nggak disalurkan dan dihargai itu energi yang kelebihannya itu sih yang pertama ya. Lalu yang kedua juga berikan instruksinya yang jelas ya. Missnya nggak usah panik, nggak usah teriak-teriak. Duduk, 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 diam, diam. Ya bilang aja sit down ya, bantu Miss ini. Jadi instruksinya harus jelas. Lalu kalau di rumah bagaimana? Ya, kalau di rumah juga muter terus. Papi, mami, papa, mama, parents ya, berikan jadwal harian yang rutin. Ya, jadi bangun tidur, mandi ya, habis mandi, makan, terus ke sekolah. Bapak Gading. Hai Miss Jenny. Ya, Pak Jarod, Bu Esther, sudah bisa dilanjut kembali? ya tadi sorry, kan saya tethering jadi keputus ya. Oke, sebentar. Oke, nggak apa-apa Pak Jarod. Silakan Pak Jarod, Bu Esther dilanjutkan. Mana baik? Oke, Ya, boleh saya ya, tambahkan lagi? ya. Ya, jadi Silakan. berikan, kalau di rumah berikan jadwal yang
rutin supaya anak tahu oh abis ini begini gitu. Jadi kita nggak usah teriak, ayo mandi mandi, karena kalau abis bangun tidur misalnya ya harus mandi gitu. Abis mandi baru boleh main atau bagaimana ya. Itu sesuatu yang rutin. Lalu juga eh, berikan lingkungan yang bebas gangguan ya. Kalau di sekolah gitu, kalau bisa sih ruangannya jangan banyak mainan-mainan yang bikin dia nanti terdistrak. Ya. Atau warna-warna di kelas di tembok jangan yang menyolok ya, karena itu membuat energinya tambah ya, kasih warna-warna yang kalem. Lalu untuk parents juga hindari makanan-makanan yang manis, gula, karena gula itu tambahin energi ya. Tepung-tepungan, pewarna itu membuat anak makin aktif. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Jarod mau tambahkan? Ya, saya tambahkan gini. Kalau anak hiperaktif, mungkin saya bagi dua. Hiperaktif karena memang secara genetik, DNA, dia hiperaktif seperti dijelasin nama istri saya. Kedua, hiperaktif yang destruktif, yang merusak. Contohnya, anak yang hiperaktif dalam arti memang dia tipenya seperti itu, lari sana, lari sini. Tapi kalau dia sambil lari itu jorokin temennya, kursinya dirobohin, tanggalan dimiringin, gambar dipajang, dijatuhin. Itu namanya hiperaktif yang rusak. Nah, kalau hiperaktif yang rusak itu ada hubungannya sama hati yang terluka. Maka menanganinya berikan dia cinta kasih. Ya, terluka itu bisa begini, adiknya disayang, dia nggak disayang, kakaknya disayang, dia nggak disayang, muncullah iri hati. Iri hati termasuk hati yang terluka. Lalu hati yang terluka ini ekspresinya dengan aktif yang merusak. Nah, kalau aktifnya itu punya kecenderungan merusak karena hatinya terluka, maka lukanya harus diobati. Apa ibu itu obatnya luka hati? Ya cinta kasih. Maka justru berikan dia cinta kasih yang lebih. Punya anak dua atau tiga, yang satu ranking, yang satu baik, pasti bapak ibu akan cenderung menyayangi yang baik sama yang pinter. Nah, yang tidak pinter tambah dimarahi, tambah nggak diperhatikan, tambah nakal dia, tambah tambah aktif yang destruktif. Maka justru anak-anak yang kurang pinter, kurang baik, ini sebenarnya dia butuh kasih sayang yang lebih. Itu mungkin dari saya, Miss Lisa. Ya, Oke, baik Pak Jarod dan Bu Esther. Jadi Bapak Ibu, hiperaktivitas itu ada dua ya. Satu yang memang sudah alami dan satu lagi yang destruktif tadi seperti yang Pak Jarod paparkan dan Bu Esther. Dan kalau yang destruktif itu jalan satu-satunya obatnya adalah cinta kasih, gitu ya. Seperti kasih Yesus ya kepada kita ya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Oke. Baik, selain tantangan hiperaktivitas nih, Pak Jarod dan Bu Esther, banyak juga orang tua yang merasa kesulitan menghadapi anak yang sulit memfokuskan perhatiannya pada satu hal. Jadi kayak di tengah banyaknya distraksi di zaman sekarang ini gitu ya. Bagaimana kiat-kiat praktis dari Pak Jarod dan Bu Esther untuk membantu anak-anak kita agar lebih fokus dalam belajar maupun beraktivitas? Silakan Pak Jarod, Bu Esther. Oke, ya kita perlu tahu juga waktu fokusnya anak ya. Kalau dari penelitian itu 2 sampai 3 menit kali usia. Jadi misalnya anak usia 4 tahun, kira-kira ya 8 sampai 12 menit fokusnya. Setelah itu dia harus jeda dulu, baru nanti bisa fokus lagi gitu. Nah, lalu apa yang membuat anak sekarang nggak fokus? Terutama sih karena screen time ya. Screen time itu kan Hmm. cuma sebentar, sebentar, seret, seret, seret. Jadi membuat anak nggak sabar. Abis ini mesti cepet ganti, mesti ganti, ganti. Kurangi screen time-nya. Lalu cobalah beralih kepada mainan-mainan kita zaman dulu tuh. Ya, coba main puzzle. Tentu disesuaikan dengan usianya. Kalau usia masih 2-3 tahun ya puzzle-nya cuma 4 potong begitu ya. Makin besar potongannya makin banyak ya. Dan yang puzzle-nya cari yang menarik buat anak. Sekarang ini banyak kok. Ya, misalnya anak laki ya coba puzzle-nya yang gambarnya excavator atau truk, astronot, yang perempuan ya tentu yang rumah atau bunga gitu, yang menarik buat dia sehingga dia tertarik untuk fokus di puzzle dan berikan pujian kalau dia udah wah hebat ya konsentrasi. Kalau mau lebih lanjut ya boleh agak susah sih ini catur atau musik ya. Anak-anak saya dulu sengaja tuh saya lesin piano walaupun saya tahu nggak ada bakat.
Kenapa? Karena piano itu membuat dia harus duduk, konsentrasi main piano ya. Itu membuat dia bisa belajar untuk fokus. Ya, berikutnya juga latih meditasi pernafasan ya. Ya, tarik nafas sebentar, setelah 2-3 menit kita olahraga sebentar, baru mulai fokus ke pekerjaan yang lain. Mungkin itu dari saya. Ya, dari saya ambil ilmunya dari dokter namanya Costa Mattiolo. Nah, dia berkata begini, anak itu nggak bisa fokus karena kekurangan hormon di otaknya yang namanya serotonin. Nah, hormon serotonin ini bisa dipicu, bisa dinaikkan dengan makanan. Makanan apa tuh? Misalnya pisang, ya. Lalu kalau dari segi psikologis, kalau orang marah itu kan kortisol, kalau gembira kan endorfin. Lalu serotonin itu apa? Serotonin itu hormon yang dipicu oleh namanya penerimaan dan juga reward. Maka anak yang nggak pernah dipuji, nggak merasa diterima, merasa ditolak, nah itu makin susah tuh konsentrasi. Jadi orang yang merasa diterima, penerimaan, maka dia akan memicu naiknya hormon serotonin, hormon fokus. Dokter Matiolo juga berkata anak yang gambar dirinya tidak baik itu juga akan susah fokus. Tapi sebaliknya orang yang gambar dirinya baik. Nah, gimana caranya membuat anak ini merasa diterima dan gambar dirinya baik? Maka kalau melihat anak itu lihat sisi positifnya dan akui dia. Dia nakal tapi orangnya kreatif. Loh, nak kamu ini kreatif sekali. Dia lelet tapi sabar. Nak kamu tuh sabar banget. Anaknya banyak ngomong tapi nggak rapi. Ya, kamu tuh kreatif sekali, pandai bicara. Jadi, kalau kita fokus pada sisi jeleknya, lama-lama anak merasa salah diciptakan. Dengan kata lain, dia menyesal dengan dirinya sendiri. Dia mengeluh dengan dirinya sendiri. Nah, itu IQ tinggi tapi nggak bisa fokus tuh. Kalau menurut dokter Costa Mattiolo. Maka orang tua perlu membantu anak menemukan dirinya, menemukan sisi positifnya, mengakuinya, memberikan apresiasi jika dia berbuat baik, maka itu akan membuat anak merasa lebih nyaman, lebih tenang. Dalam kenyamanan, orang mudah fokus. Orang yang IQ-nya tinggi, gelisah aja, susah fokus. Maka perlu sekali memberikan anak rasa aman, rasa tenang, terutama karena diterima. Ya, itu terutama dari saya, Bu Lisa. Oke, baik Pak Jarot, Bu Esther. Jadi apa? Selain anak juga harus ada penerimaan gitu ya untuk supaya mereka tahu gambar dirinya seperti apa gitu ya Pak Jarot. Dan juga bisa ditambah juga dengan makanan yang tadi seperti Pak Jarot bilang salah satunya adalah pisang gitu ya Pak. Nah, Pak, mengenai kita bicara tentang makanan nih Pak. eh, Mungkin saya akan bertanya tentang apa gizi seimbang tentunya kan pasti sangat krusial ya untuk tumbuh kembang anak secara optimal gitu. Namun bagaimana dengan anak yang berkebutuhan khusus, Pak? Mengapa mereka tuh seringkali memerlukan diet khusus gitu? Dan seperti apa contoh dietnya yang umumnya dianjurkan untuk kondisi tertentu gitu, Pak? Karena masih banyak yang belum paham gitu. Ah, namanya anak kecil masih boleh lah makan tepung-tepungan, makan coklat gitu. Kalau menurut Pak Jarod dan Bu Esther gimana? Ya, karena sebetulnya di dalam tepung itu kan ada glutennya ya, dan glutennya itu ternyata anak kebutuhan khusus itu nggak bisa mencerna, sehingga justru gluten itu menjadi seperti morfin gitu ya, membuat anak makin aktif dan makin nggak bisa fokus. Jadi memang betul hindari gluten itu tepung, mie, roti, ya bahkan coklat yang manis-manis, gula itu racun semuanya. Juga kasein susu, makanya memang harus didiet diganti dengan misalnya sayur, buah, ikan gitu ya, yang mengandung omega 3, juga susunya ganti susu almond atau susu kedelai ya. Itu sih. Ya, kenapa anak hiperaktif, kenapa anak autis, autoimun, tentu banyak faktor. Tapi salah satunya disebut dengan leaky gut, usus yang bocor. Nah, kenapa ususnya bocor? Karena lapisannya nggak ada. Apa lapisannya? Mikrobiom, probiotik. Kenapa probiotiknya rusak? Karena dikit-dikit antibiotik. Maka antibiotik boleh apabila dalam keadaan yang memang sangat mendesak, habis operasi, bahkan COVID aja kalau di Amerika, di Eropa nggak dikasih antibiotik ya, dikasihnya suplemen, vitamin, mineral supaya imun naik bisa bunuh bakteri. Tapi seandainya karena kondisi tertentu terpaksa minum antibiotik, maka segera minum probiotik. Nah, Indonesia ini antibiotik dijual bebas. Bahkan kalau kita mau ke Amerika, orang-orang Indonesia yang di Amerika, tolong ya bawain antibiotik di sini nggak bisa beli gitu ya. Jadi silakan ya hati-hati dengan antibiotik. Dan setelah minum antibiotik 5 hari selesai, jangan memperpanjang sendiri dengan membeli sendiri.
minta resep dokter lagi ya, karena dokter akan menggunakan biasanya merek jenis yang lain supaya bakterinya nggak tambah kebal. Nah, ketika lapisan probiotik atau mikrobiom di usus ini tipis bahkan bocor, ketika anak itu tegang, stres ya, ketika manusia stres itu dinding ususnya melebar. Nah, lapisannya nggak ada, maka bocor. Nah, yang bocor itu apa? Yang harusnya gluten itu di dalam darah dia keluar. Lalu ada lagi misalnya makanan-makanan yang harusnya dalam darah dia keluar karena bocor. Ya, bahkan akhirnya yang keluar dari usus ini dideteksi oleh antibodi sebagai musuh, diserang. Padahal itu bukan musuh. Nah, itulah akhirnya menjadi autoimun. Nah, sama juga gluten nanti akhirnya menjadi kayak narkoba dalam otaknya. Maka kita harus mendiet anak, terutama sebenarnya makanan yang mengandung perasa, pewarna, pengawet yang bukan herbal. Tahunya kuning dari kunyit nggak apa-apa, kuningnya pewarna tekstil, kerupuknya warna merah kuning yang ngejreng gitu ya. Dulu kan di Bogor asinan itu putihnya putih mangka gitu kerupuknya ya. Sekarang kerupuknya kuningnya itu kuning apa tuh? Kalau ini semuanya akan membuat racun dalam tubuh. Memang ada orang yang bantah. Nah, masa minum bakmi bermasalah tuh orang Tiongkok makan bakmi nggak masalah. Ya, orang Tiongkok udah ribuan makan bakmi, tepung-tepungan. Mungkin yang nggak tahan dengan tepung-tepungan udah terjadi seleksi alam ya, udah meninggal, sehingga yang tersisa yang tidak masalah dengan gluten gitu. Nah, ada orang Jawa kakek nenek moyangnya makan nasi, makan beras, lalu makan bakminya jadi bermasalah gitu ya. Sama juga dengan orang Belanda, 4 sehat 5 sempurna. Limanya apa? Susu. Orang Indonesia 4 sehat 5 mencret, 5 begah, 5 kentut. Nah, jadinya susu sehat buat orang Belanda, tapi susu nggak bagus buat orang Indonesia. Makanya dokter Tan Sutyen, dokter Elizabeth Subrata itu, udahlah jangan minum susu, nanti malah. Nah, anak itu peka sebenarnya. Kalau dia minum susu kentut perutnya nggak enak gitu kan, orang tuanya paksain, lama-lama dia nggak peka lagi, tapi pencernaannya rusak. Rusaknya apa? Ususnya bocor. Jadi anak-anak itu sebenarnya terlahir dia malah lebih peka. Dia minum susu perutnya nggak enak, dia nggak mau, wah dipaksa sama orang tuanya, biar terselimur rasanya, dikasih coklat, kasih ini, kasih itu, akhirnya dia minum juga, padahal dia tidak mencerna kasein. Kalau susu kasein, kalau tepung-tepungan gluten, tapi kalau beras kita nggak ada masalah makan beras, gitu kan? Kue nggak ada glutennya, apalagi memang nenek moyang kita makanya nasi, gitu kan? Nah orang Tiongkok, nenek moyangnya makan bakmi, mereka makan bakmi nggak masalah. Jadi jangan bandingin dengan negara lain atau bangsa lain. Ya kita menjadi diri sendiri dan makan yang memang kita tidak alergi dengan hal itu, gitu. Ya, baik. Jadi kembali lagi kepada kebiasaan dalam keluarga ya Pak ya. Dan tentunya kita akan memilih kebiasaan yang sehat tentunya ya Pak ya, gitu ya maksudnya ya. Ya, Jadi makan jangan. makan makan yang sehat, yang nggak sehat itu yang gulanya tinggi. Kedua, goreng-gorengan karena itu lemak lemak rusak ya. Yang ketiga, kalau mau lebih ketat lagi, ya makan makanan yang Alkitab sarankan untuk dimakan. Misalnya lembu domba sapi boleh kau makan, tapi lemaknya jangan kau makan. Nah, kenapa Tuhan melarang makanan lemak binatang kaki empat? Karena binatang kaki empat suhunya 38, 39, kita 36,5. Maka lemaknya binatang kaki empat masuk ke tubuh kita kental gitu loh. Tapi kalau kita minum omega 3 itu darah kita encer. Belum lagi omega 3 yang ada EPA-DHA-nya. Itu bagus buat otak anak-anak. Jadi kalau anaknya mau pinter-pinter ya saya menikah dengan istri tahun 90 itu kita sekeluarga punya kebiasaan minum minyak ikan ya omega 3 itu bagus buat selain kesehatan darah juga untuk otak bagus EPA-DHA ya omega 3. Oke. Oke, Pak, mau tanya lagi Pak tentang omega 3 nih Pak. Kan banyak banget yang dijual di pasaran ya Pak. Kita bisa beli dengan bebas gitu berbagai merek gitu kan. Nah, tapi yang mungkin orang tua mesti perhatikan dari omega 3 ini apa Pak? Khususnya untuk anak-anak Pak. Apakah ada kalau anak nih bagusnya yang dosisnya gimana gitu atau gimana gitu? Ada nggak Pak penjelasannya dari Bapak? Jadi minyak ikan itu omega 3 itu kualitasnya ditentukan seberapa tinggi EPA dan DHA-nya. Ada beberapa minyak ikan yang misalnya mengandung krill oil, itu bagus untuk penyerapan buat mereka yang punya masalah dengan penyerapan usus halus misalnya. Tapi untuk anak-anak yang bagus untuk otak terutama dan juga darah encer itu yang mengandung EPA DHA. Maka kalau beli omega 3 misalnya dengan merek yang sama bahkan gitu ya, tapi harganya berbeda karena persentase EPA DHA-nya berbeda. Sama juga madu. Madu itu kan yang bagus propolisnya. Bahkan mereknya sama, katakanlah Sara atau Manuka gitu ya, yang di Australia terkenal.
Loh ini mereknya sama nih. Kok harganya satu $100, satu $300? Jangan-jangan yang $100 ini palsu. Bukan palsu. Lihat kandungan propolisnya berapa tinggi. Oh ternyata yang mahal lebih tinggi. Sama juga begitu omega 3. Omega 3 yang EPA-DHA-nya tinggi, ya tertinggi yang pernah saya lihat itu 70%. Jadi misalnya dalam 500 minyak ikan, itu EPA dan DHA-nya di total dia 350. Artinya 70% dari minyak ikan itu EPA DHA-nya 70%. Nah, ini bagus buat selain kesehatan darah dan juga otak. Otak itu kan 80%, 70% lemak ya. Nah, ketika kita makan lemak-lemak yang baik, ya nanti waktu sel otak itu rusak diperbaharui lagi dengan bahan baku lemak yang baik. Ya, lemak yang baik juga VCO ya, VCO, MCT, olive oil, apuket. Apuket juga mengandung minyak lemak yang baik. Telur kuning asal direbusnya 3/4 mateng, masih kayak bubur blenyek, jangan sampai warna biru, nanti malah jadi kolesterol jahat, kolesterol jelek, trans fat, lemak rusak. Ya. Kacang-kacangan juga termasuk ya Pak ya? Lemak bayi. Kacang-kacangan juga mengandung vitamin E ya, yang penting ya. Itu kacang-kacangan tuh kaya akan asam amino juga, lisin, treonin. Itu asam amino yang kekurangan lisin, bisa anak-anak gampang pusing atau bapak ibu gampang pusing, kurang lisin. Lisin ada di kacang-kacangan. Tapi kacang-kacangan kurangin yang bahasa Inggrisnya nut, yaitu peanut, walnut, terutama kacang mete, kacang emping, udah gampangnya gitu. Kacang tanah dikit-dikit masih boleh. Lalu sebaiknya kacang itu kayak manusia nggak ada yang sempurna. Demikian juga kacang itu nggak ada yang sempurna. Beda kacang, beda asam aminonya. Maka mix nut gitu ya. Nah yang bagus lagi bean kalau bahasa Inggris. Bahasa Jawanya polongan. Bahasa Indonesia semuanya kacang. Kacang merah, kacang hijau itu kan red bean, green bean, soybean, edamame. Nah itu lengkap, lebih lengkap ketika kita mix nut sama bean ya, dicampur-campur itu akan mendapatkan asam amino yang lebih lengkap. Tapi semua kacang ada vitamin E-nya, tapi asam aminonya berbeda-beda. Oke. Eh, Papa Mama, sebelumnya jika ada Papa Mama yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti panitia akan melihat dan akan menginfokan kepada saya untuk bertanya langsung kepada Pak Jarot dan Bu Esther. Ini mumpung ada praktisinya yang lagi hadir di sini nih, ayo kita manfaatin gitu loh ya. Kita tanya sebanyak-banyaknya gitu. Makanya webinar ini berbentuk talk show karena supaya langsung kepada materi permasalahannya gitu loh. Kan mungkin papa mama hadir kemari mungkin juga dengan permasalahan yang berbeda-beda, tapi tentang anak gitu ya, tentang anak. Jadi yuk kita sama-sama kita aktif, kita berdiskusi bersama-sama dan kita belajar untuk memahami apa yang apa dipaparkan oleh Pak Jarod dan Ibu Esther ya. Baik, saya sambil menunggu pertanyaan dari Papa Mama, jika ada, saya ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Sekarang menyangkut ke aspek emosional anak nih Pak. Perkembangan emosi anak kan juga menjadi perhatian penting ya Pak ya. Jadi bagaimana cara kita itu sebagai orang tua dapat membimbing anak-anak yang belum mampu mengontrol emosinya dengan baik. Kita perlu strategi apa tuh Pak supaya kita bisa gunakan untuk membantu mereka mengenali, memahami, bahkan mengelola perasaan mereka secara sehat. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, tentu kita harus tahu dulu ya kenapa ini anak emosi, dia marah, nangis, jengkel, ya. Cari penyebabnya, apakah dia lapar atau ngantuk atau memang ada yang dia inginkan tapi dia nggak bisa gitu. Jadi dia kesel sendiri, marah sendiri. Itu jadi satu pertama cari tahu penyebabnya. Lalu ketika anak emosi, marah, biarkan dulu ya, biar dia apa istilahnya marahnya sampai selesai. Jangan langsung nggak boleh marah, anak laki nggak boleh nangis. Oke, nangis kamu sedih ya. Oke, kamu marah diamin aja. Kalau anak tantrum diamin aja dulu sampai dia emosinya agak cooling down ya. Baru kita peluk, peluk aja dulu ya supaya dia tenang. Udah peluk, baru bisa diajak ngomong. Ya. Nah, misalnya dia nggak mau mandi gitu. Ya. Jangan bilang, oke, kalau terus diancam, kalau nggak mau mandi, awas ya, mama, mama apain, nggak boleh main, nggak boleh makan, itu malah makin anak jadi emosinya nggak diterima gitu, ya. Kasih aja alternatif, oke, kamu mau mandi sama mama atau sama papa atau sama mbak, jadi kita maunya dia mau mandi gitu ya, atau dia nggak mau makan, terus jangan bilang kalau nggak mau makan, awas loh, jangan gitu, oke.
kamu mau makan sama mama atau sama mbak. Jadi mau nggak mau dia harus makan, harus milih. Ya dia sama mama misalnya atau sama mbak gitu. Jadi apa yang kita mau nggak mau anak ini bisa bisa lakukan ya. Itu. Jadi kasih solusi, kasih alternatif yang mau nggak mau ini anak akan memilih gitu ya. Lalu berikan pujian atau konsekuensinya kalau kamu makannya habis, nanti kita main naik sepeda yuk, gitu. Atau kita jalan-jalan, ya. Berikan pujian. Lalu juga kasih contoh kalau kita mengelola emosi itu, oke, tenang dulu, tenang, tenang ya, tenang dulu. Oke, udah tenang, dengerin mama. Kenapa tadi kamu marah? Gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, tambahan dari saya, maka anak itu perlu diajari namanya cerdas emosi. Apa itu cerdas emosi? Yang pertama, menamakan nama sebuah emosi. Jadi waktu dia nangis, kenapa kamu nangis? Iya nih, tadi jatuh ke sandung. Oh, namanya kamu tuh nangis karena luka. Jadi sakit, maka nangis. Kenapa nangis? Temanku janji main nggak jadi. Oke, kamu namanya kecewa. Kenapa kamu nangis? Iya nih temanku jelek-jelekin aku. Oke, kamu namanya dikhianati. Padahal kamu baik sama dia. Jadi dia tahu tuh, oh ini kecewa, oh ini sakit. Nah, itu paling nggak dia udah tahu nama-nama emosi. Lain kali dia, aku kecewa gitu ya. Dia tahu namanya gitu ya. Nah, setelah bisa menamakan, maka diberikan juga cara mengatasinya. Kenapa kamu nangis? Ya karena temanku janji datang nggak jadi datang. Oke, berarti namanya kecewa. Kamu gimana? Sedih, sedih. Supaya nggak sedih lagi gimana? Ya, kalau dia janji supaya misalnya diajarin ya supaya dia mungkin dia bukan ingkar janji loh, mungkin lupa. Jadi kalau dia janji hari ini, malamnya diingetin, bisa jadi main nggak? Atau paginya diingetin gitu. Ya, kedua diajarin lagi selain mengingatkan adalah eh, jangan berpraduga ya. Jangan-jangan dia bukan ingkar janji atau lupa loh, oh, ternyata kakaknya sakit, mamanya sakit, harus jaga rumah, atau emang dia lupa diingetin. Ya. Berikutnya lagi diajari tidak berharap. Dan arti kalau orang janji ternyata nggak ditepati, ya sudah, main sendiri, cari teman yang lain. Nah, itu lama-lama anak kan tahu nama emosi dan tahu menyiasatinya. Udah pinter itu. Kalau dia udah tahu cara menyiasatinya, dia sudah cerdas emosi. Begitu cerdas emosi, dia pasti akan menguasai emosinya. Tapi butuh waktu ya, butuh waktu kan ngasih ngasih nama sebuah emosi aja dia nggak apa-apa. Tapi lama dia tahu loh namanya kecewa, kepahitan, ya, diingkari janji, ya, lama-lama bahkan akhirnya dia mengerti cara menghadapinya. Semuanya butuh proses, tapi itu caranya. Ya, Baik, Pak, ini di kolom chat ternyata sudah banyak pertanyaannya. Tapi saya akan bertanya dari Ibu Linda dulu karena berhubungan dengan apa yang barusan Pak Jarot paparkan ya. Mohon maaf ya, Papa Mama yang sudah chat duluan. Jadi gini Pak, dari Ibu Linda, beliau menanyakan, Pak izin nanya, bagaimana kalau kita juga nggak tahu nama emosi yang dirasakan anak? Nah, itu gimana tuh Pak? ya. Kan kita tahu nama emosi, kita tahu ya. Makanya anak itu ditanya-tanya, diajak ngobrol. Tadi kamu kenapa kamu nangis? Dia nangis. Pasti kan dia akan cerita, papa jahat. Jahatnya kenapa? Aku dipukul. Oh kamu sakit, misalnya gitu kan. Kenapa? Oh iya, mama kan janji beliin, nggak jadi. Gitu. Ya maafin ya, mama. Berarti kamu kecewa. Jadi kita nggak tahu pasti. Memangnya kita maha tahu. Siapa yang tahu hati perasaan orang lain kecuali Tuhan kan? Maka kita ajak ngobrol. Jadi orang nangis, jangan dimarahi, tapi diajak bicara. Karena waktu dia mengungkapkan isi hatinya, itu pun sebenarnya sudah cara pengobatannya. Kan banyak, apalagi kalau anaknya wanita ya. Wanita itu kan kadang didengerin aja masalahnya udah selesai gitu kan. Jadi ketika anak nangis, kebanyakan kan kita ada orang tua yang jangan nangis, cengeng. Bukan cengeng, dia lagi ada masalah dengan perasaannya, dengan hatinya. Dan dia nggak tahu itu namanya apa, kenapa, mengapa, bagaimana. Maka anak nangis, anak sedih, anak stres itu bukan dimarahi, tapi diberikan solusi. Tapi untuk bisa memberikan solusi, kita harus dengerin dulu. Dari dengerin, kita tahu, oh ini namanya kecewa, ini namanya kepahitan, ini namanya berharap di luar batas, ini namanya terluka, dan seterusnya. Ya, kita nggak akan tahu tanpa kita mendengarkannya. Kecuali kalau kita Tuhan ya. Terus kita punya karunia marifat gitu, kita puasa 40 hari untuk tahu hatinya anak gitu. Selama 40 hari kita doa terus sampai Tuhan berbicara, anakmu begini. Ya susah, itu pun juga susah. Pendeta ketua sinode aja belum tentu bisa dengar suara Tuhan ya. Hanya ada satu cara, yaitu yang paling gampang dan pasti adalah tanyakan kepada anak apa yang dia rasakan. Oke. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari
Ibu Ainul, bagaimana pendekatan komunikasi yang tepat saat anak sedang tantrum agar ia merasa dimengerti dan apakah ada teknik tertentu seperti time out, deep breathing, atau distraction yang efektif untuk anak usia dini? Silakan Bapak atau Ibu. Ya, kalau lagi tantrum nggak bisa diajak ngomong. Ya, biarkan dulu sampai tantrumnya cooling down, tapi perhatikan ada benda-benda yang membahayakan apa enggak. Ya, itu harus disingkirkan. Kasih ruangan yang aman, ya, biarkan dia tantrum di situ. Nggak usah malu kalau lagi tantrumnya di gereja, ya harus bawa keluar dulu, ya jangan ganggu gitu ya. Tapi jangan diam, mama malu, mama dia kan tahu di sini. Ya, singkirkan dulu, kalau di kelas juga singkirkan dulu, kasih ruangan yang aman, nyaman, diam sampai dia cooling down, peluk dulu ya sampai dia benar-benar, kadang masih masih begitu kan, dia belum bisa diajak ngomong. Tenang dulu, diam, kasih mau minum, kasih minum. Kalau udah tenang baru, tadi kenapa? Ya, kamu marah, kamu sedih, jengkel sama siapa? Baru diajak. Oke, cukup. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Cio Junior. Maaf, saya kurang tahu apakah Bapak atau Ibu, jadi saya panggil namanya aja ya. Pagi saya ingin bertanya, anak saya ada tendensi ADHD. Sudah diterapi juga, bagaimana caranya agar anak tersebut tahu rutinitasnya sehari-hari tanpa disuruh-suruh lagi. Misalnya sesudah mandi harus makan atau dan seterusnya. Terima kasih. Ke anak itu, ya namanya anak ya, masih kecil, dia butuh belajar, dan belajar itu adalah lewat misalnya dibiasakan, di polanya dibentuk. Makanya ya, nggak ada cara lain selain melatihnya ya. Bangun tidur, beresin tempat tidur. Bangun tidur, doa. Habis doa, misalnya sarapan. Habis sarapan, gosok gigi, atau gosok gigi dulu lagi, baru sarapan. Habis gitu, lalu baru mau diajak olahraga. Apapun yang akan dibikin kebiasaan, maka dilatih, 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 dilatih. Itu kalau 6 bulan katanya baru menjadi sebuah kebiasaan. 21 hari itu ya mulai mulai kebiasaan, tapi masih ringan. Makanya kalau melatih nggak boleh bosan-bosannya. Ketika dia tidak melakukan, maka diingatkan. Jangan dimarahin dulu, diingatkan. Nah, yang penting lagi, begitu dia melakukan, jangan lupa dipuji. Itu cara menanam kebiasaan. Contohnya bangun siang, ya kita latih bangun pagi. Kalau dia bangun siang, udah waktunya bangun loh, gitu ya, diingetin, diingetin. Kalau diingetin dia tetap aja, mungkin boleh dengan suara agak keras sedikit. Nah, kemudian dia suatu ketika tanpa diingatkan, bahkan pagi-pagi udah bangun nemuin kita, Mama, aku udah bangun, gitu ya. Ibu bilang apa? Tumben. Nah, itu nggak boleh ya. Anak bangun dibilang tumben, jahat banget gitu ya. Jadi kita harus bilang, woi keren, anak mama bisa, cakep. Nah, pujian itu memeteraikan perubahan. Setiap kali pujian, rasa diterima, rasa bahagia, maka itu memeteraikan perubahan. Akhirnya itu memeteraikan kebiasaan yang dibangun itu. Dan ini butuh proses, ya, nggak bisa cepat, ya. Makin tua malah, ya sebenarnya makin kecil itu malah makin gampang dibangun kebiasaannya. Coba udah mahasiswa, udah biasa bangun siang, suruh bangun pagi, susahnya minta ampun. Makin tua lagi, rubah aja kebiasaan suami, ya kan? Lebih susah lagi, malah dia udah nggak mau berubah. Jadi makin kecil makin gampang, ya. Jadi kalau bicara wah anak saya mah susah pak, itu lebih gampang. Yang anda nikahi lebih susah lagi dibangun kebiasaannya, udah terbentuk dia. Bahkan dia memang saya begini, lu mau apa? Gitu kan? Aduh itu dah. Kalau masih kecil, sesusah-susahnya anak kecil, dia masih lebih gampang untuk dibangun kebiasaannya. Ya, tanpa disuruh-suruh lagi, itu butuh waktu nanti kalau dia udah dewasa. Dewasa itu berapa? Wanita 18 tahun, laki-laki 22 tahun. Waktu kebiasaan terbentuk, karakter terbentuk, dan dia mulai sadar dengan dirinya, itu butuh waktu belasan tahun sampai dia menjadi makhluk yang dewasa, dan dewasanya dibentuk. Kalau dibiarkan sampai usia menikah, sudah menikah juga juga kalau nggak disuruh nggak mau dia. Dia nggak ada kesadaran untuk bantu pasangannya gitu ya, malah sengaja biarin dia gitu ya. Mau diajak bantu aja nggak mau, kerjanya sendiri begitu kan. Jadi itu butuh waktu. Tapi kalau dilatih, paling nggak nanti ketika dia mencapai kedewasaan itu akan makin atau sebelum dewasa paling nggak mencapai kesadaran. Ya, dia udah 12 tahun dan dia sadar saya harus dapat beasiswa. Kalau enggak saya nggak bisa keluar negeri. Saya mau rajin belajar. Ya kalau dia lagi capek nggak belajar, betul nggak capek dia belajar lagi. Kenapa? Kebutuhan yang menjadi eh, kebutuhan itu akhirnya menjadi kemampuan karena disadari bahwa itu harus dilakukan. Itu butuh waktu belasan tahun. Tapi paling tidak kebiasaan-kebiasaan yang lebih mudah akan lebih cepat ya. Ingetin aja tanpa marah, diingatkan tanpa marah. Begitu melakukan, berikan pujian. Ya.
Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya dari Liz Edward. Ada dua pertanyaan nih, Pak. Yang pertama, probiotik misal minum Yakult untuk anak sebaiknya minum berapa banyak dan berapa kali dalam seminggu? Lalu pertanyaan kedua, anak sewaktu ada pandemi COVID, sekolah libur, jadi berat badan meningkat. Jadi saat ini usia 9 tahun, BB-nya sudah 40 kilogram. Mohon sarannya untuk membuat anak dengan berat badan yang ideal sesuai usianya 9 tahun selain makanan maupun olahraganya. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Probiotik yang terbaik adalah yang free sugar, sugar free. Kalau kalau nggak bisa dapat sugar free ya less sugar. Kalau saya mengajarkan bikin namanya Jus Pro atau kefir. Anda masuk ke YouTube, ketik kefir Jarot, Jus Pro Jarot, itu saya ada video tutorial mengenai membuat sendiri probiotik. Nah, tapi kalau nggak ada waktu, maka ya misalnya Yakult yang less sugar. Nah, berapa porsinya? Kalau misalnya dalam bentuk kayak Yakult itu yang botolnya kecil sehari bisa dua. Jangan kelebihan juga, ya nggak segala sesuatu nggak boleh kelebihan. Kalau bikin sendiri kayak kefir atau jus pro, misalnya kombinasi dua itu maksimum sebenarnya 2 gelas sehari. Jadi misalnya paginya kefir, siangnya jus pro, jus probiotik. Ya, kalau enzim itu bukan probiotik. Klasik enzim, cuka apel itu bukan probiotik, dia enzim. Ya. Nah, terus anak kelebihan berat badan, tentu ya harus diet low karbo. Yang bikin gemuk itu karbohidrat. Jadi yang karbohidratnya harus dikurangin, apalagi yang manis-manis. Ya, roti, bakmi, tepung-tepungan, lalu buah pun yang namanya mangga, leci, lengkek, rambutan, sawo, duku. Yang manis-manis kalau ajarin 3 bulan stop dulu. Lalu buah yang apa yang tidak yang boleh yang tidak manis, apukat. Ya, lalu jambu air, jambu kristal, apel hijau. Kalau makan pisang satu udah nggak jeruk lagi, jeruk satu udah nggak apel lagi. One apple a day, doctor gone away. One apple, two apple, kebanyakan three apple, kencing manis dan seterusnya. Jadi maka buah itu dikunyah atau di blender, jangan di jus. Begitu di jus Anda 5 apel, maka gulanya udah ketinggian. Gula ketinggian berat badan naik. Jadi yang berat badannya naik ya tentu harus pertama dikurangin asupan yang namanya karbohidrat. Kedua, lemak yang ada dibakar. Gimana caranya bakar? Dua, olahraga atau puasa. Untuk naikkan otot, puasa nggak menggantikan olahraga. Untuk membakar lemak, yang untuk menurunkan gula, maka puasa bisa menggantikan olahraga. Begitu olahraga atau puasa, gulanya rendah, waktu gula rendah itu dibakar. Tapi ada beberapa orang yang susah bakar lemak, namanya metabolisme lemak. Misalnya kurang vitamin C, dua, kurang kolagen. Maka kalau sudah puasa, lapar, iya, kurus kagak, bukan hanya anaknya ya, ibunya juga, papa mama yang hadir ini, yang susah kurus. Olahraga, capek iya, kurus kagak. Ya, puasa, lapar iya, kurus kagak. Ke rumah saya, temuin saya tes, ya, saya punya alat untuk mengetahui misalnya apa kurang pepsin, apa kurang probiotik, apa kurang ada masalah metabolisme lemak. Nah, metabolisme lemaknya diperbaikin. Kurang vitamin C, kasih vitamin C, kurang kolagen, kasih kolagen, maka kemampuan bakar lemaknya naik. Kalau enggak, nanti udah olahraga, capek iya, kurus kagak. Puasa, lapar iya, kurus kagak. Dengan kurang enzim, dikasih klasik enzim. Nah, begitu dipenuhin enzimnya, vitamin C-nya, kolagennya, kemampuan bakar lemaknya, metabolisme lemaknya naik, maka dengan olahraga cepat kurus. Paling enggak tiap bulan 3-4 kilo aja. 6 bulan kan udah lumayan. Ya, jangan saya bisa memberikan tips untuk turun 10 kilo sebulan. Tapi itu terlalu menderita, akhirnya yang terbentuk bukan pola hidup. Kalau bukan pola hidup, nanti 3 bulan, 4 bulan, naik lagi. Karena yang dibangun kesadaran, yang dibangun pola hidup. Begitu pola hidupnya terbentuk, itu kurusnya permanen, gitu ya. Karena dibentuk sebuah pola hidup. Jadi kalau misalnya mau lebih lanjut, japri saya aja. Nanti tak kasih nomor WA saya di chat, Bapak Ibu bisa uh, ikut uh, WA grup kesehatan. Saya ada 200-an WA grup itu nanti Bapak Ibu bisa ikutin. Ada WA grup diabetes, kanker, dan seterusnya. Ya, tapi sebenarnya pelajarannya sama. Ya, diajari olah nafas, diajari olahraga, body stretching, dan seterusnya. Oke, makasih. Baik, sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa waktu sesi tanya jawab tinggal 15 menit lagi, tapi kita akan lanjutkan ya Pak dan Ibu. Baik, sekarang ada pertanyaan dari salah satu orang tua murid HHK Tomohon, jadi dari sekolahnya Miss Jenny Lameandani. Oke, terima kasih Ibu Launa. Izin bertanya, tadi disampaikan bahwa pisang termasuk untuk makanan yang bisa untuk anak hiperaktif. Saya sering membaca informasi untuk anak ADHD tidak bisa diberikan makanan atau buah-buahan yang mengandung fenol. Makanan yang nanti berubah warna jika dibiarkan di tempat terbuka atau suhu ruang. Seingat saya,
Pisang termasuk di fenol tersebut. Jadi sebaiknya untuk anak ADHD bisanya buah-buahan apa? Dan kalau mau diberikan makanan seperti ikan, apakah bisa ikan tuna? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, semua buah kalau dipotong di udara terbuka semua berubah warnanya. Contohnya yang lebih cepat lagi berubah warna apa? Apel. Apel itu dikupas, taruh aja di meja, dengan cepat dia berubah. Jadi semua buah akan berubah dengan warnanya. Nah, misalnya makanan itu mengandung polifenol, itu bagus, itu antioksidan. Tapi ketika teroksidasi, dia menjadi fenol. Maka ya, buah itu segera dimakan. Ya, kupas segera dimakan. Dia tidak akan berubah menjadi polifenol. Dia akan berubah menjadi fenol, tapi polifenol. Polifenol itu adalah antioksidan. Jadi berubah warna itu karena teroksidasi. Nah, yang bikin oksidasi itu apa? Terutama ya kalau kita misalnya radikal bebas, maka sebenarnya anak itu yang tidak boleh adalah goreng-gorengan, kepertemuan, pewarna, pengawet, perasa, jangan makan bakar-bakaran, ya dibakar boleh kalau 3/4 mateng atau half done. Begitu ada arengnya, itu memicu radikal bebas. Nah, ketika radikal bebas, apalagi polusi udara, timbul, arsenik. Nah, kalau ikan sebenarnya yang dipantang itu ikan tidak bersisik. Alkitab itu ajaib. Karena ikan yang tidak bersisik itu mengandung racun. Racun itu akan membuat nanti di dalam tubuh kita terjadi inflamasi. Inflamasi itu yang membuat makanan-makanan menjadi tidak sehat. Ketika makanan itu buah itu dikupas segera dimakan, ya, maka dia sebenarnya tidak terjadi oksidasi. Ya, pisang langsung dimakan nggak masalah, ya. Bahkan kita emang butuh juga yang namanya polifenol. Itu adalah antioksidan. Antioksidan itu macam-macam ya, semua vitamin itu antioksidan. Vitamin B, vitamin C itu antioksidan. Flavonoid, xanthonoid itu antioksidan. Buah-buahan kaya akan antioksidan. Jadi ketika dia nggak berhubungan dengan udara luar, antioksidan ini kan melindungi si polifenolnya supaya tidak menjadi berubah menjadi fenol yang aktif yang bisa mengganggu kesehatan. Jadi yang penting makan. Nah, singkatnya gini kalau mau bicara makan sehat, usahakan tidak menyukai sebuah sayur, jangan punya sayur kesukaan, tapi sukai semua sayur. Jadi kalau bisa kayak capcay, itu multicolor. Karena beda warna, itu beda antioksidan. Beda warna, itu beda mineral. Kita butuh 72 mineral. 12 diantaranya disebut esensial. Yang lainnya walaupun nggak esensial, tapi dia trace mineral yang kecil-kecil, dikit-dikit, tapi juga harus ada. Nah, dalam satu sayur, satu buah, paling cuma beberapa mineral. Untuk dapat 72 mineral. Untuk dapat 12 macam antioksidan. Untuk mendapatkan aneka vitamin, maka paling gampang itu adalah macam-macam dimakan. Ya, semua buah, semua warna. Dalam sayuran kita warnanya lengkap. Kalau kita mau makan cah kangkung, boleh hari ini, besok cah toge. Hari ini hijau, besok putih, besok kuning gitu ya. Tapi paling bagus dalam satu hari warnanya lengkap. Kalau nggak dapat warna dari buah, warna dari sayur. Nggak dapat dari sayur, warna dari buah. Sehingga setiap hari kita warnanya lengkap. Itu akan membuat kita aman ya dalam keseimbangan. Karena kalau kelebihan kelebihan misalnya kurang zat besi, nanti darahnya bermasalah. Kurang kalium, jantungnya bermasalah. Juga ototnya pegel-pegel. Kebanyakan magnesium, letoy. Kurang magnesium, jadi kram-kram melulu. Jadi kita harus dapat mineral itu imbang. Satu mineral aja mempengaruhi beberapa kesehatan, apalagi kurangnya banyak. Nah, itulah kenapa sayurnya dilengkapi, jenisnya yang dimakan dilengkapi, dan makan dalam keadaan sefresh mungkin. Ya, tapi juga nggak boleh mentah. Beberapa makanan kayak daun katuk, daun kelor, brokoli nggak boleh mentah. Nanti teoritnya bakal kena. Jadi beberapa makanan harus di light cooking, beberapa boleh mentah. Ya, boleh mentah itu ya yang udah nenek moyang kita ajarkan, semua yang masuk salad dan lalapan, seledri, timun itu dimentah, maka dia mengandung enzim. Ya, enzim gampang rusak, maka nggak boleh dipanasin. 40 derajat dia rusak, vitamin 70 derajat dia rusak. Nah, dengan demikian kita bisa membangun pola hidup sehat. Kitanya hidup sehat, anaknya ikut hidup sehat. Cucu saya itu, waduh, buah itu dimakan. Dia tertariknya sama yang sayur, buah gitu, dimakan sendiri. Dari kecil, umur ya, belum setahun aja udah nggak disuapin, udah makan sendiri. Jatuh-jatuh yang biarin, plepet-plepet ya nggak apa-apa. Tapi lama-lama dia tangannya terampil. Oke, silakan lanjutin. Mungkin kita kan bisa sampai Iya, 9:45 ya. iya Tapi Pak, jawab betul. pertanyaan dulu sampai Eh, 9:45. mungkin kita akan, ya, mungkin kita Oh, akan ada jawab dua lain. pertanyaan lagi ya Pak Oh, ya, Pemana. Pak. Tapi jangan khawatir, pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab nanti di WA grup ya, gitu. Oke. Oke, Saya baik. sampai. Pertanyaan selanjutnya dari Priscilia mau tanya Pak, kalau anak dibantu diurus kakek dan neneknya saat siang karena ortunya bekerja, apakah ada pengaruh perkembangan karakter dan susah fokus? Oke. Oma-oma.
Ya, pasti beda ya. Opa Oma tuh sayang sama cucu ya. Mama papa nggak boleh es krim, sama opa beli dua, opa satu. Ya. Jadi memang akan berbeda, lebih nanti kalau misalnya dia dimarahin mama, dia akan lari ke opa gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu ada yang membela, ada yang sayang. Beda, tapi masih lebih baik daripada sama mbak yang pendidikannya kan kadang-kadang kan mbak kan cuma lulus SMP gitu. Terus udah gitu mbaknya main game, terus main HP, terus pacaran melulu ya. Masih lebih baik sih sama opa oma. Nah, gimana caranya supaya sehati? Bikin peraturan ya sama opa peraturan oma di rumah seperti ini, tolong diikuti gitu. Lalu kalau misalnya eh, marahin gitu, jangan selalu nanti mama sama papa pulang dari kantor, opa tadi mau makan nggak, mama yang marah, kenapa nggak mau makan, kenapa nggak mau bikin PR, akhirnya lama-lama jadi papa mama jahat, opa oma baik gitu. Ya, jadi ganti peran. Opa boleh marahin kalau dia nggak nggak ikutin aturan gitu. Nanti mama pulang, mama yang peluk. Oh bagus ya, udah bikin PR, pinter. Tentu dia akan, wah papa mama baik, opa juga disiplin. Seperti itu sih. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya. Eh, ini dari salah satu orang tua murid di Sunter. eh dengan kepala sekolahnya yang tadi Miss Jennifer ya. Oke, terima kasih dari Bu Yana. Bagaimana cara menghadapi anak biar sama papanya nggak manja sekali karena ketika sama mamanya sangat mandiri dan patuh. Terima kasih. Ya, kan Mr. Yes menikah sama Mrs. No. Mr. Yes menikah sama Mrs. No. Mah, mau es krim? Jangan, nanti batuk. Boleh Pak es krim? Boleh. Beli dua ya, Papa satu. Mau main hujan-hujanan? Asik lu kata temanku. Jangan nanti batuk. Boleh Pak? Boleh. Papa juga waktu kecil hujan-hujanan, itu melatih imun itu. Jadi apa yang mamahnya bilang jangan, papahnya bilang boleh. Nah ini hati-hati juga ya. Mister Yes sama Mrs. No ini menikah, akhirnya nanti anak berkata, Mama jahat gitu ya. Dan dia menganggap papa baik, mama jahat. Nah, maka kalau bisa tukar peran. Tukar peran tuh gini, sekali-sekali jangan mama ibu terus yang menghukum, ya, ganti papahnya yang suruh negor gitu ya. Dan kalau negor biarkan papahnya menegur dengan caranya yang mungkin menurut papahnya lebih bijaksana gitu ya. Diajak pergi, diajak main, diajak makan, bahkan nggak ditegur sebenarnya, diajak ngobrol, tapi anaknya sadar gitu ya. Nah ibunya jangan, udah kamu hukum belum? Udah kamu hukum belum? Udah kamu hukum belum? Kayaknya ibu gemes banget pengen segera anaknya dihukum gitu ya. Jangan sampai anak berkata, loh, lalu anaknya berkata, mama jahat. Nggak boleh ngomong begitu. Yang keluar dari mulut, itu keluar dari hati. Kalau anaknya ngomong begitu, berarti itu yang dia rasakan. Artinya harus ada perubahan dari peran. Ya, perubahan peran. Memang peran ibu tuh ya gitu kan, PR, kerjain PR ya, belajar ya, beresin rumah ya, beresin beresin kamar ya, melatih, yang itu memang diperlukan juga. Kalau ibu nggak begitu nanti anaknya ya nggak akan terdidik, itu diperlukan gitu ya. Nah, peran yang berbeda ayah ibu ini sih nggak harus dipertentangkan, ini saling melengkapi. Jadi kalau ibunya bikin PR, anaknya, yuk nak kita main. Tapi bapak yang ada di sini denger ya, jangan bilang gini, tapi mama suruh bikin PR, nggak usah main. Jangan begitu, jangan begitu. Kalau mamanya bilang bikin PR, lalu bapaknya gini, nak yuk main yuk. Tapi sama mama suruh bikin PR, iya kerja dulu. Begitu begitu selesai, kita main ya. Gitu. Nanti anak bikin kaget ibunya, mah mau main, bikin PR dulu. Udah selesai, cepet amat. Cepet lah, anak sekarang pinter-pinter. Jadi PR itu gampang, yang susah itu maunya. Nah, waktu bapaknya ngajak main, tapi dengan syarat perintah ibunya diselesaikan, itu bapak yang bijaksana. Jangan bilang begini, suruh mama beresin kamar. Ntar aja habis main. Yuk buruan, papa juga buru-buru nih. Jangan. Beresin dulu kamarnya. Beresin tugas mamamu, baru kita main gitu ya. Ternyata beresin kamar cepet, bikin PR cepet. Kalau enggak, PR-nya 10, bikin satu nomor ke toilet, bikin satu nomor ke buka kulkas, bikin satu nomor kemana lagi ya, 10 nomor nggak selesai-selesai. Nah ini Bapak Ibu boleh berkolaborasi dengan peran yang berbeda tapi saling melengkapi. Nah kalau perlu sekali-sekali tukar peran. Misalnya anaknya laki-laki, sukanya mobil-mobilan apa macem lah, pokoknya bapaknya tahu banget kesukaan anaknya. Bapaknya suruh beliin, nanti mamah yang memberikan.
Nah, ini dapat hadiah nih. Suka gak? Nih, mama kasih hadiah gitu. Anaknya bingung. Kok mama tahu yang kupilih, tahu yang kumaksud gitu ya. Ya nggak usah bilang gitu, papa yang beli gitu ya. Biar anak itu lama-lama sadar, ini makhluk hidup satu ini lumayan juga nih. Baik juga nih makhluk hidup satu ini gitu ya. Jangan sampai nanti ada peran dari mana anak menganggap papanya baik, papanya jahat. Nah, bertukar peran. Tapi kalau anak tuh emang manusia tuh butuh 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 dua-duanya ya. Jadi makanya Tuhan udah menikahkan dua orang yang berbeda. Itu supaya kita saling melengkapi. Sekali-sekali boleh secara sengaja bertukar peran. Apalagi kalau anak sudah berteriak, "Mama jahat," gitu ya. Itu kalau dia pergi ke papanya, papanya hati-hati ya. Kalau anaknya bilang, "Pak, mama jahat," memang itulah mamamu gitu ya. Atau dibalik ya, di sini mungkin yang jahat papanya ya, papanya jahat pukul anaknya, lalu anaknya lari ke mamanya, "Ma, papa jahat," memang itulah bapakmu. Papa mamanya dipukul, apalagi kamu. Itu namanya sekawan sependeritaan gitu ya. Jangan. Nanti kalau anaknya bilang papa jahat, enggak. Papa itu disiplin. Kamu dipukul kenapa? Kamu nilainya 10, dipukul enggak kan? Kamu nilainya jelek, dipukul. Tujuannya supaya kamu enggak jelek lagi. Jadi walaupun mungkin menurut ibu di hati yang terdalam ibu memang betul makhluk hidup satu itu jahat gitu ya, suami itu jahat. Tapi jangan ngegongin ke anak, ya. Jangan ngegongin ke anak. Pokoknya karena begitu anak nggak menghormati ayahnya, nanti ibu akan susah sendiri didik anaknya. Nggak ada yang ditakuti di rumah itu, gitu ya. Jadi tetap jangan jelek-jelekin suami yang jelek itu kepada anaknya. Anak juga tahu kalau dia jelek. Gitu. Maksudnya, jadi jangan nambah-nambahi. Ya, itu berbeda peran. Suami istri memang berbeda. Apapun yang terjadi antara hubungan suami istri, kompaklah belajar untuk kompak ke anak. Ya, itu yang saya sampaikan. Mungkin kalau istri mau nambahin atau satu lagi pertanyaan, cukup. Oke. Eh, Bu Esther, mau menambahkan? Apa sudah cukup? Cukup ya, oke. Eh, Baiklah Papa Mama peserta webinar yang luar biasa, nggak terasa ya, sesi tanya jawab yang sangat informatif dan penuh wawasan ini sudah harus berakhir. Karena Pak Jarot setelah ini ada kegiatan yang lain. Mungkin Pak Jarot ada mau menjelaskan sedikit tentang tes kesehatan yang mungkin Papa Mama perlu ketahui, Pak? Silakan. Ya, mungkin bukan soal tes kesehatan, tapi pola hidup sehat ya yang lebih saya akan tekankan. Jadi dari tahun 95 kita buka sekolah biologi. Cabang pertama itu di rumah saya gurunya. Lalu 98 akhirnya istri saya pegang dan melanjutkan sampai 66 cabang. Jadi dari tahun 95 kita sudah buka sekolah biologi. Dari tahun 82 saya dan istri udah jadi guru sekolah minggu. Itulah kenapa dari tahun 90-an kita ngajar kemana-mana, keliling dunia, bahkan ke luar negeri pun itu diundang untuk seminar parenting. Nah, singkat cerita, menjelang COVID, saya memulai sebuah bidang pelayanan baru, yaitu kesehatan. Dimulai dengan mengajarkan olah nafas secara gratis, ya, ngajari orang olah nafas, ngajari orang olahraga, yang sebenarnya olahraganya yoga ya, tapi kita berikan nama body stretching. Lalu terus berlanjut sampai akhirnya yang menjadi menasihati dari sisi konsultasi makanan sehat, karena memang kita berdua sekolahnya sarjananya Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi. Jadi kita mengajarkan makan sehat, baik yang real food itu ya sayur, buah, ataupun suplemen yang alami. Nah, lama-lama akhirnya kita juga memberikan layanan untuk tes kesehatan. Itu teknologinya kayak AI ya, jadi nggak diambil darahnya, singkat banget, hanya 2-3 menit, langsung ketahuan mengenai kelenturan pembuluh darah, ada sumbatan pembuluh darah, lemak, alergi, vitamin D, C, A, B kurang apa tidak, magnesium, kalium kurang apa tidak, ada radang vagina, rahim, radang prostat, hormon, alergi, semuanya akan ketahuan. Apakah ada kropos, osteoporosis, kekurangan Q10, vitamin jantung apa tidak, lengkap sekali. 105 halaman, 39 organ. Masing-masing organ bisa sampai 15-20 indikator. Jadi akan ketahuan dan itu langsung juga diberikan solusinya. Nah, yang penting adalah sebenarnya belajarnya. Kalau yang tergerak mau belajar kesehatan, olah nafas, olahraga, olah hati, olah pikir, olah menu, itu ada WA group namanya Pola Hidup Sehat. Jadi nanti bisa menghubungi panitia atau saya sudah tulis tadi nomor WA saya, akan saya tulis lagi. Nanti WA saya aja yang meminat untuk belajar
hidup sehat, nanti saya masukkan ke WA group namanya Pola Hidup Sehat. Nanti semua informasi termasuk salah satunya tes kesehatan ada di situ. Demikian juga kalau mau bertanya ke saya, ya, setiap jam 5.30 Senin sampai Jumat kita ada Zoom sampai jam 7 lama, ya, itu 5.30 sampai 6 seperempat itu olah nafas bersama. 6 seperempat sampai jam 7 itu tanya jawab. Nah, silakan kalau mau tanya apa saja, tapi memang yang pagi itu kesehatan. Yang malam hari ada nggak? Ada, seminggu sekali, 2 kali. Itu juga ada link Zoom-nya. Link Zoom-nya sama dengan yang pagi ini sebenarnya. Karena link Zoom ini dipakai untuk semua kegiatan saya, link Zoom-nya sama. Gitu ya. Dan itu udah berlaku 4 tahun, nggak ganti-ganti. Sampai nanti seterusnya ya link Zoom nggak akan ganti-ganti. Gitu ya. Itu, tapi kalau nggak ada jadwal kan Anda masuk ya nggak bisa masuk kan. Jadwalnya ada di WA Group. Sehingga kita bisa belajar dan saya sediakan waktu saya itu gratis ya, masuk WA Group gratis, ikut Zoom juga gratis. Dulu tahun 2019 untuk dapat link Zoom tuh bayar 1 juta dan berlaku 1 bulan. Bulan depan ganti link Zoom lagi, mau ikut belajar lagi 1 juta lagi, gitu ya. Nah sekarang diberikan secara gratis, konsultasi gratis, Senin sampai Jumat pagi dan malamnya harinya antara Senin sampai Minggu, tapi jadwalnya berubah-ubah tanggal sesuai dengan kegiatan. Itu pengumuman dari saya kembalikan ke Bu Lisa, silakan. Baik, nanti segala informasi mengenai yang Bapak jelaskan tadi bisa di-share ke kami atau Bapak juga bisa langsung share di grup webinar ini ya Pak. Segala Oke, jadwal-jadwalnya karena tadi barusan saya baca di kolom chat ada yang berminat tuh Pak. oke, ya. Dan saya rasa banyak yang berminat gitu loh ya. Jadi silahkan nanti kami akan membagikan informasi-informasi terkait WA Group yang Pak Jarot jelaskan tadi maupun informasi-informasi tentang Zoom dan sebagainya kami akan share di WA Group webinar ini ya Papa Mama ya. Oke, dan juga untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti pasti akan kami sampaikan ke Pak Jarot dan Pak Jarot akan sampaikan nanti di WA grupnya yang kita ada sekarang. Oke? Baik, sungguh sebuah kehormatan bagi saya tentunya untuk memandu diskusi yang begitu hangat dan interaktif ini. Saya sampaikan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD dan Ibu Dr. Insinyur Esther Setiawati MPD. Tuhan memberkati ya Bapak dan Ibu. Dan juga yang teristimewa nih, terima kasih juga yang tak terhingga kepada seluruh Papa, Mama, peserta webinar yang telah meluangkan waktu dan antusiasmenya untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Kiranya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Papa dan Mama. Baik, sebagai moderator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau tindakan saya yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Nah, kalau tadi saya membuka dengan pantun, saat ini pun saya akan menutup dengan pantun juga ya, Papa Mama. Ingat, jangan lupa apanya? Cakepnya. Oke, siap-siap ya. Nasi goreng rasanya gurih. Nggak ada cakepnya. Oh, ada di kolom chat. Oke. Ya, saya lanjut kalau gitu. Saya ulang lagi. Nasi goreng rasanya gurih. Dimakan hangat di pagi buta. Webinar usai, hati pun riang gembira. Semoga parenting kita semakin tertata. Akhirnya, Papa Mama, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka saya sebagai moderator akan menyerahkan kembali jalannya acara kepada MC kita yang energik dan luar biasa, Miss Tania. Kepada Miss Tania, saya persilahkan. Miss Tania suaranya masih mute, di unmute dulu. Miss Tania suaranya nggak keluar. Miss Tania suaranya belum ada. Suaranya di unmute dulu. Pak, mohon maaf. Ya, oke, sudah. Baik. Ya, terima kasih Pak Jarot. Mohon maaf. Iya, terima kasih Miss Lisa. Ya, nah saatnya kita akan melakukan foto bersama. Untuk mengabadikan momen yang indah ini, mari saya mengundang Papa dan Mama untuk membuka kameranya. Ya, mari kita berikan senyum terbaik kita. Miss Glory akan memandu sesi foto ini. Silakan Miss Glory. Oke, terima kasih Miss Kania. Em, di sini Papa dan Mama ada 2 slide, jadi mohon buka kameranya semuanya ya. Saya mau mulai dari slide pertama dulu. Ini masih banyak yang belum buka kamera nih. Oke, mohon Ayo, dibuka Papa dulu Mama. ya.
Mau lihat nih senyum manisnya. Iya, mau lihat senyum manisnya Mama dan Papa. Terima kasih Papa Mama. Iya. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi untuk di slide pertama ya. Sekali lagi. Masih ada yang mau baru buka kamera tuh. Bentar ya. Sekali lagi yang di slide satu. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke, saya lanjut ke slide yang kedua ya. Oke, untuk slide kedua. Berikan senyum terbaiknya Papa dan Mama. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Terima kasih kembali kepada Miss Tania. Baik,